Statistik bicara, Ibrahimovic masih gedong AC Milan atau malah jadi beban? Calcio Mercato meliris, perbedaan cukup mencolok saat AC Milan diperkuat dan tidak diperkuat Zlatan Ibrahimovic. Apakah benar Ibra masih menggendong Rossoneri? Sejak kedatangannya di San Siro 2 musim lalu, Zlatan Ibrahimovic langsung memaku posisinya di ujung tombak AC Milan. Tak cuma itu, Ibra juga mampu memberikan dampak signifikan bagi tim merah hitam. Bahkan di musim lalu ia nyaris mengantarkan AC Milan menyabet gelar Scudetto Liga Italia. Sayang, situasi itu gagal seketika usai Ibra divonis menderita masalah cedera. Pasca Ibra keluar masuk meja operasi, Rossoneri gagal mempertahankan Coppa Lista hingga akhirnya finish sebagai runner-up. Kendati dicap si penggendong AC Milan, namun situasi tersebut tampaknya tak berlanjut di musim ini. Statistik mencatat jika ada perbedaan mencolok saat Rossoneri diperkuat dan tidak diperkuat Ibra. Seperti diungkapkan Calcio Mercato, saat Ibra tampil starter, AC Milan hanya mampu mengumpulkan 11 poin hasil dari 3 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Jika dikalkulasi, saat Ibra masuk starting line up, rata poin yang dikumpulkan Rossoneri berkisar antara 1,38 poin per pertandingan. Angka tersebut lebih rendah dari saat Ibra tak terlibat di laga AC Milan. Jika tak diperkuat bumper gaik asal Swedia tersebut, AC Milan sukses mendulang rata-rata poin 2,82 per pertandingan. Kendati statistik tak berpihak pada Ibra, namun hal tersebut tak lantas jadi patokan bahwa Ibra yang sekarang beda dengan yang dulu. Bagaimana tidak, ada faktor lain yang menyebabkan AC Milan kehilangan banyak poin musim ini, salah satunya yakni masalah cedera. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mencatat bahwa 21 dari 29 penggawa Rossoneri musim ini telah mengalami cedera, artinya hanya 8 pemain yang belum pernah keluar masuk meja operasi. Di antara mereka yakni Ciprianta Tarusanu, Antonio Mirante, Mate Gabbia, Pire Kalulu, Andrea Conti, Sandro Tonali, Alexis Saelemaekers, dan Daniel Maldini. Kondisi tersebut menggambarkan jika badai cedera menjadi masalah serius bagi tim merah hitam yang gagal mempertahankan status Coppa Lista di paruh musim ini. AC Milan tetap latihan selama libur Natal, tapi lewat Zoom. Stefano Pioli ingin para pemain AC Milan tetap menjaga kondisi meski sedang libur Natal. Oleh karena itu, Milan akan tetap menggelar latihan secara daring via Zoom. Milan menutup tahun 2021 dengan kemenangan. Rossoneri mengalahkan Empoli dengan skor 4-2 di pertandingan terakhir Liga Italia di tahun ini. Liga Italia kini memasuki jeda tengah musim sekaligus libur Natal dan Tahun Baru. Serie A akan kembali bergulir pada 6 Januari 2022. Meski sedang tidak ada pertandingan, Stefano Pioli tetap akan menggelar latihan. Sesi latihan Milan akan diadakan secara daring atau online. Saya bilang ke anak-anak kalau kami akan menggelar sesi latihan lewat Zoom pada 27 dan 28 Desember. Lalu kumpul lagi di Milanello pada 30 Desember, ujar Pioli. Ini bukan kali pertama Milan menggelar sesi latihan lewat Zoom. Sebelumnya, Milan dan begitu juga banyak klub Eropa lainnya melakukan hal yang sama saat lockdown karena virus Corona 2020. AC Milan akan mengawali tahun 2022 dengan menjamu AS Roma di lanjutan Liga Italia pada Jumat dini hari. Selain itu, Milan juga ditunggu pertandingan di Coppa Italia. Milan ditawari peluang rekrut bek Saint-Étienne Sayduso. AC Milan dikabarkan telah ditawari peluang untuk merekrut pemain bertahan Saint-Étienne Sayduso dalam dialog dengan agen Casa Milan di pertengahan Desember lalu. Menurut pemberitaan dari Luca Bendoni yang menuliskan untuk Gianluca Di Marzio di antara sumber-sumber lainnya bahwa petinggi Rossoneri telah menggelar pertemuan dengan Randal Colomauni dari FC Nantes pada Sabtu lalu. Namun ia ternyata bukan topik utama yang diperbincangkan dalam acara tersebut. Pada kenyataannya, bek tengah Saint-Étienne Sow telah ditawarkan pada Il Diavolo, mengatakan mereka tengah mencari pemain baru pada posisi tersebut setelah cedera ligamen otot yang dialami Simon Kjaer awal bulan ini hingga membuat harus menepi selama 6 bulan ke depan. Kendati demikian, jawaban Rossoneri atas kesempatan merekrut bek 19 tahun tersebut tidaklah positif. Lantaran Paolo Maldini dan Ricky Masera tidak yakin sang pemain bakal siap untuk Serie A saat ini, yang menjadi indikasi kuat bahwa mereka tengah mencari sosok yang ketika didatangkan bisa langsung memberikan pengaruhnya kepada tim ketimbang seseorang yang memerlukan waktu untuk berkembang dan lebih sebagai calon bintang masa depan. Ketimbang Show, Milan lebih memilih fokus pada nama lain seperti Glenn Schönbremmer dari Torino, Nikola Milenkovic dari Fiorentina, atau Sven Botman dari Lille yang diyakini menjadi target nomor 1 klub pada jendela transfer Januari mendatang. Bela Kessi yang mata duitan. Legenda AC Milan singgung Ibrahimovic. Raksasa Liga Italia, AC Milan dinilai bakal rugi besar jika kehilangan Frank Kessi akhir musim ini. Tak apalah jika legenda AC Milan menyarankan mantan timnya untuk menuruti kenaikan gaji yang diminta gelandang asal Pantai Gading tersebut. Masa depan Kessi bersama AC Milan memang tengah diungkit-ungkit menyusul masalah perpanjangan kontraknya yang belum juga rampung.
Kisah rumit Frank Kessié dengan AC Milan dipicu tuntutan kenaikan gaji hingga 9 juta euro per musim. Sebagai syarat ia akan menaikkan perpanjangan kontrak anyar. Angka tersebut jauh dari yang ditawarkan Rossoneri, di mana Paolo Maldini sudah melayangkan tawaran final dengan perpanjangan hingga Juni 2026 dengan gaji 6,5 juta euro. Perbedaan angka yang cukup signifikan tersebut sampai membuat negosiasi mandek di tengah jalan. Menurut desas-desus yang beredar, Rossoneri siap menguangkannya dalam jendela paruh musim nanti. Rumor tersebut ditanggapi oleh ex-penggawa AC Milan Stefano Eranio. Menurutnya, AC Milan bakal rugi besar jika berani melepas Kessié. Alih-alih menjualnya, Eranio menyarankan Rossoneri untuk mengabulkan permintaan kenaikan gaji Kessié. Berkaca dari Zlatan Ibrahimovic menerima bayaran 7 juta euro per musim, Eranio menilai jika Kessié pantas mendapatkan hak yang sama. Terlebih jika melihat umur, sambung Eriano dan usia Kessié dan Ibra terpaut cukup jauh. Jika Anda kehilangan dia, Anda kehilangan separuh lini tengah Anda, ujar Eranio pada La Gazzetta dello Sport. Agen Kessié membuat beberapa tuntutan besar, tapi dalam skuad di mana Zlatan Ibrahimovic mendapatkan 7 juta euro per musim, dan dia berusia 40 tahun, saya pikir Kessié pantas mendapatkan apa yang dia minta. Sudah waktunya Milan memperhitungkan aspek ekonomi karena mereka tidak bisa kehilangan 3 pemain kunci dalam 2 tahun sebagai transfer gratis. Bukan tanpa sebab mengapa Eranio membela Kessié. Pasalnya jika melihat statistik yang apa ditorehkan Kessié memang tak pantas dianggap sebelah mata. Di musim ini, sang gelandang telah mencetak 5 gol dalam 16 penampilan di Liga Italia, termasuk 2 gol dalam kemenangan tandang 4-2 ke Empoli pekan lalu. Jika dikalkulasi, ex-Atalanta tersebut sudah membukukan 35 gol dan memberikan 16 assist dalam 205 penampilannya selama membela tim merah hitam.